Ya, dengan adanya kapal induk kita mungkin bisa menjadi Blue Water Navy, tapi bukan untuk invasi, untuk melaksanakan kegiatan diplomasi yang sifatnya goodwill. Oke, dalam beberapa waktu terakhir, TNI Angkatan Laut mulai menunjukkan arah yang makin serius, bos. Bukan lagi sekedar untuk menjaga perairan sendiri, tapi bergerak menuju level berikutnya, yaitu Blue Water Navy. Dan biasanya negara-negara penganut Blue Water Navy ini, seperti Mama Rika contohnya, memiliki pangkalan militer di luar negaranya sendiri, bos. Nah, Indonesia baru-baru ini melalui Kemhan RI menegaskan bahwa jika nanti sudah menganut Blue Water Navy, maka Indonesia pastikan tidak akan membuat pangkalan militer di luar negeri. Wah, padahal kalau kita punya pangkalan militer di luar negeri, keren kayaknya ya kan? Di Malaysia misalnya, nah bercanda bos. Pertanyaannya, apakah fungsi pangkalan militer di luar negeri itu bagi para penganut Blue Water Navy? Kemudian apa yang akan dilakukan Indonesia jika memilih tak mau membangun pangkalan di luar negeri, bos? Dan terakhir, apakah strategi ini cukup kuat kalau terjadi konflik besar? Ataukah suatu hari nanti Indonesia bakal ikut terpaksa membuat pangkalan di luar negeri? Berdasarkan beritanya, cus! Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi sebelumnya perlu kalian ketahui, bos. Saat ini, jika kita melihat negara-negara besar, sebut saja Mama Rika, sang rajanya Blue Water Navy, mereka punya sekitar 750 pangkalan militer di lebih dari 80 negara. Ngeri sedap, bos. Nah, sebagai penganut Blue Water, pangkalan di luar negeri ini sebenarnya cukup penting nih. Yang pertama yang paling krusial adalah untuk daya tahan operasi armada-armada kapal perangnya, alias endurance, bos. Kapal perang itu jelas bukan mobil Avanza yang bisa isi bensin tiap SPBU ya kan? Beda, bos. Armada kapal perang itu sekali jalan lintas samudra, mereka butuh yang namanya BBM, kemudian logistik, amunisi, bahkan tempat istirahat para awak kapal. Jadi pangkalan luar negeri ini ibarat rest areanya untuk operasi-operasi jarak jauh. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, dengan adanya pangkalan di luar negeri, suatu negara bisa merespon cepat ke konflik. Jadi misalnya kalau ada perang di Timur Tengah, ya Amerika nggak perlu kirim kapal perangnya dari negaranya sendiri, bos. Kelamaan, tinggal gerak dari pangkalan terdekat, cepat, efisien, dan mematikan. Dan ketiga, pengaruh global, bos. Jangan salah, pangkalan militer itu bukan cuma tempat parkir kapal doang. Itu simbol kekuatan sekaligus cara menjaga kepentingan negara di seluruh dunia. Dan admin kutip dari Indonesia Defense Magazine baru-baru ini, Kemhan RI lewat Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait telah menyatakan satu hal yang cukup berbeda. Jadi katanya, jika nanti Indonesia sudah Blue Water Navy, Indonesia tetap memastikan tidak akan punya pangkalan militer di luar negeri. Nah sekarang jadi pertanyaan besarnya nih. Kalau negara lain butuh pangkalan luar negeri buat jadi Blue Water Navy, kenapa Indonesia malah berbeda pula ya kan? Tanpa pangkalan, terus kapal kita nanti isi bensin di mana, bos? Gimana caranya tetap kuat operasi jarak jauh? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut. Jadi menurut Kemhan RI, strategi Indonesia nantinya adalah dengan cara membangun jaringan, bos. Jadi bukan membangun pangkalan. Artinya Indonesia akan mengandalkan kerjasama pelabuhan atau port visit dengan negara lain, kemudian mengandalkan dukungan logistik dari negara sahabat, fasilitas perbaikan dan maintenance di luar negeri, latihan militer gabungan, dan diplomasi industri pertahanan. Jadi kalau armada kapal TNI lagi misi jauh ya, harapannya bisa mampir ke negara sahabat untuk isi BBM, perbaikan, istirahat tanpa harus punya pangkalan sendiri. Jadi ibarat kata nih, bos, kalau Mama Rika itu kayak punya rumah di mana-mana ya kan? Nah, Indonesia ini strateginya mau punya banyak teman di berbagai negara. Jadi memang nggak punya rumah, tapi selalu ada tempat buat numpang singgah. Strategi ini katanya akan dibangun lewat 3 jalur utama, bos, yaitu bilateral, kerjasama langsung antar negara, multilateral lewat latihan dan forum internasional, sampai dengan industri logistikal diplomasi.
yaitu gabungan industri dan operasional. Terus, pertanyaannya mengapa Indonesia pilih cara ini, bos? Jawabannya ya, sepertinya ada di prinsip klasik negeri kita ini, yaitu politik luar negeri bebas aktif, bos. Indonesia nggak mau terlalu terikat secara militer di luar negeri dan juga menghindari kesan ekspansi kekuatan. Jadi, kesimpulan besarnya, Indonesia tetap menuju Blue Water Navy tapi tanpa pangkalan luar negeri, bos. Diganti dengan jaringan kerjasama global. Jadi saat negara lain membangun kekuatan lewat pangkalan, Indonesia mencoba membangun kekuatan lewat relasi dan diplomasi. Ibarat kayak anak nongkrong ya kan, di mana-mana punya teman, bisa tidur di mana-mana. Dan pertanyaan sekarang, nih kalau kita pikir-pikir ya kan, apakah strategi ini cukup kuat kalau terjadi konflik besar atau suatu hari nanti Indonesia bakal ikut terpaksa bikin pangkalan luar negeri kalau sudah Blue Water Navy? Nah, ini kita cerita-cerita aja lah, bayang-bayangkan aja ya. Bagi kita Indonesia, potensi skenario paling realistis kalau Mimin lihat sih ada beberapa. Pertama misalnya nih, ada eskalasi di Laut Cina Selatan atau jalur strategis dekat Selat Malaka. Nah, daerah ini memang cukup dekat, tapi TNI Angkatan Laut tetap harus kirim kapal jauh dan lama. Dan jika pakai strategi sekarang, maka kapal Indonesia mungkin akan mampir ke pelabuhan negara sahabat untuk isi BBM, logistik, maintenance, dan lanjut operasi. Jadi masih aman dan cukup kuat lah, karena lokasinya masih regional, bos. Dan banyak kawan-kawan kita ASEAN di sekitar, dan waktu tempuh masih masuk akal. Jadi strategi tanpa pangkalan luar negeri masih efektif, bos. Kemudian lanjut ke skenario kedua. Misal nih ada misi jauh ke Timur Tengah atau Afrika. Contoh tiba-tiba kita mendadak harus evakuasi WNI dari zona konflik atau misi perdamaian internasional. Nah, ini jelas kapal harus operasi ribuan kilometer dari Indonesia, bos. Kita singgah di beberapa negara dengan kerjasama pelabuhan dan juga supply. Ini juga masih bisa lah, tapi mulai terasa batasannya. Karena hal ini akan bergantung pada izin negara lain. Tidak selalu fleksibel, karena kalau situasi politik berubah, tiba-tiba musuhan, bisa ribet ya kan? Jadi ya, strategi ini masih jalan lah, tapi tidak sekuat negara yang punya pangkalan sendiri. Kemudian skenario paling ekstrim, konflik global besar. Nah, ini bisa mengakibatkan jalur logistik terganggu, negara-negara mitra kita mungkin juga ikut terseret konflik, dan kita harus kirim armada jauh. Tapi konsekuensinya jelas, pelabuhan sahabat bisa tutup, akses logistik bisa dibatasi, dan izin jelas bisa dicabut kapan saja. Contoh seperti Selat Hormuz. Dan di titik ini, strategi Blue Water Navy tanpa pangkalan jelas mulai rapuh, bos. Jadi kalau Mimin lihat kemungkinan realistis ke depannya ada 3 opsi nih. Yang pertama ya, tetap tanpa pangkalan. Mengandalkan diplomasi, tapi ini cuma cocok pada masa damai dan konflik terbatas, bos. Kemudian yang lebih realistis, kita dapat akses pangkalan, tapi bukan pangkalan resmi milik kita sendiri. Jadi ya mungkin kita bisa minta akses khusus di negara tertentu, minta fasilitas logistik prioritas, jadi bisa dibilang ini pangkalan bersama. Mungkin bisa dilakukan lewat perjanjian bilateral, bos. Jadi kayak pangkalan Tiongkok di Kamboja. Pangkalannya punya Kamboja ya kan, tapi China dapat akses eksklusif. Kemudian yang terakhir opsi ekstrim, pangkalan luar negeri beneran. Nah, ini mungkin baru dipertimbangkan kalau dunia makin tidak stabil, bos. Atau Indonesia benar-benar butuh proyeksi kekuatan global serius. Tapi jelas, ini tabrakan pula dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.